Video aku kali ini tentang kegiatan aku, pekerjaan, dan juga soal kucing peliharaanku ya. Jadi kegiatan aku itu sehari-hari itu ibu rumah tangga biasa. Pekerjaanku itu jualan online. Online yang aku jual itu adalah skincare ya. Jadi aku cuman fokus sama skincare. Setelah aku pulang dari Hong Kong, aku itu pernah vakum, maksudnya nganggur 2 bulan. 2 bulan aku nganggur, terus aku langsung memulai jualan online skincare ya. Untuk pertama-tama aku dulu itu bukan jualan skincare, tapi aku menjual perawatan kamar mandi, contohnya sabun yang murah-murah, sampo, dan conditioner, pelembut rambut, dan minyak rambut kayak gitu ya. Jadi perambutan dan perkamar mandian kayak gitu ya. Itu harganya dari pabriknya itu katanya itu murah banget karena mungkin di sana itu stoknya itu menumpuk, banyak, dijual harga paling murah kayak barang sortiran kayak gitu ya. Tapi itu bukan barang sortiran, cuman mereka itu juga menyebutnya barang sortiran, dan itu adalah barang yang masuk dari luar negeri, mungkin dari Cina, mungkin dari apa kayak gitu. Itu banyak. Aku tidak menyebutkan mereknya di sini ya. Aku tidak sedang promosi barang di sini. Habis itu kan habis ya. Nggak banyak gitu. Maksudnya cuman beberapa bulan. Mungkin ada 6 bulanan aku jualan seperti itu ya. Habis itu sudah tidak ada barangnya, aku beralih ke jualan skincare ya. Selama aku jualan skincare itu aku bertahan sampai sekarang. Terima kasih yang sudah like ya. Terus selama jualan skincare itu aku menekuninya dengan bersungguh-sungguh kayak gitu. Aku tidak gampang patah semangat. Di sini aku mau cerita sedikit ya, bagaimana aku dulu itu memulai bisnis online ya. Ini live ya, jadi kalian itu bisa mendengar langsung. Aku tidak mengedit, aku dan juga tidak memotong-motong apa yang aku ingin share di sini ya. Jadi pertama-tama itu aku dulu memulai bisnis online itu adalah survei pasar dulu ya. Bagaimana cara survei pasar? Kita harus join ke grup-grup yang jual beli online di daerah kita, maksudnya daerah aku. Kalau daerah kalian ya kalian survei saja di daerah kalian itu lewat jual beli Facebook, grup Facebook ya. Kita memulai usaha itu terkadang orang bilang itu kok memulainya dari internet kayak gitu ya. Kenapa kita tidak langsung survei membuat contohnya ya. Kita langsung membuat warung atau membuat kedai atau membuat toko kayak gitu ya. Sistem aku jualan itu tidak seperti itu. Mungkin ada orang yang menilai itu, wah itu terlalu lambat kalau jualannya itu kok langsung kok memulainya itu kok dari internet, kenapa nggak langsung saja buka toko kayak gitu ya, langsung bisa didatangi kayak gitu ya. Hari gini kalian masih berani membuka toko ya, menyewa toko dengan budget yang mungkin setahun itu 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kalau saya pribadi saya menolak hal-hal seperti itu ya, karena menurut penilaianku, menurut survei-survei maksudnya dari hal-hal yang sudah aku lihat di jual beli online, ternyata kita itu tidak ditentukan dengan tempatnya yang strategis, tapi ditentukan dengan kelihayan kita dalam memperjualbelikan barang. Terutama adalah kualitasnya, pelayanannya, menjelaskan produk yang kita jual, dan lalu adalah juga tentu saja pelayanan harga yang enak gitu ya. Semisal kita punya orang yang menjual lagi itu ada harga tersendiri kayak gitu, kita beri keringanan sedikit saja kayak gitu, juga menjamin kita untuk mendapatkan pelanggan ya. Jadi kalau kita berjualan di Indonesia itu, ini di Indonesia ya, jadi kita itu harus pintar-pintar mencari peluang kayak gitu ya. Terus aku di sini mau menceritakan tentang awal mulaku berjualan online ya. Yang pertama itu aku jualan yang tadi aku alat-alat kamar mandi itu aku menawarkannya lewat online. Mungkin dari kalian bingung ya, ada ya. Begini ya, kalian bekerja di Hong Kong, kalian sudah terbiasa menerima gaji bulanan, kalian sudah terbiasa mengharapkan, oh bulan depan aku gajian, aku nggak mikir, maksudnya aku nggak mikir hal-hal yang lain, aku pasti dapat gajian kayak gitu ya. Terus setelah itu kalian itu merasa sudah menggantungkan diri pada gajian bulanan, hingga kalian itu semisalnya kalau pulang ke Indonesia itu takut gitu ya, takut kenapa aku kalau pulang ke Indonesia itu takut memulai sesuatu yang bisa menghasilkan uang, itu caranya seperti apa, kita tidak punya
tidak punya pengalaman, misalnya cara bertahan hidup di Indonesia itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi aku di sini mau share sedikit. Kalau semisal kalian itu pulang dari luar negeri sudah punya modal, kalian lebih baik membuka usahanya itu melalui online dulu. Jadi kita itu join ke grup-grup yang menjual belikan online di daerah kita saja dulu. Kenapa di daerah kita saja dulu? Karena itu adalah jarak terdekat untuk kita bisa menjangkau ke pembeli kita. Kalau semisal keluar kota itu misalnya itu juga bisa itu lewat pengiriman. Kalau lewat pengiriman itu tentu resikonya juga pasti ada. Contohnya, mungkin juga pembelinya itu tidak jadi beli, terus ongkir yang sudah kita kasih ke ke kurirnya itu pasti kita yang akan menanggung ganti ruginya kayak gitu ya. Karena kalau barang sudah sampai di tangan kurir itu meskipun sudah akan direturn itu biaya untuk pengiriman itu juga kita harus menggantinya kayak gitu. Jadi ruginya itu seperti itu. Terus bagaimana cara memulai bisnis online setelah kita itu menawarkan di online itu, semisal ada yang bertanya kayak gini ya. Ini harganya berapa? Terus kita kasih tahu kan. Untuk pertama aku dulu itu ya, aku benar-benar menjual harga modal. Ada kalau mungkin 2 bulan aku menjual harga modal. Itu fungsinya apa sih? Jadi untuk pertama kali aku jualan itu aku sudah memulainya dengan sistem seperti ini ya. Aku maksudnya kolaannya itu sendiri, menjual belikan itu sendiri. Kalaupun membungkus-bungkus, mengantar COD pun aku lakukan sendiri. Jadi untuk 2 bulan pertama itu aku hanya mendapat laba itu hanya laba dari barang yang aku jual itu. Tidak ada maksudnya untuk laba keuntungan bersih itu belum ada. Jadi untuk 2 bulan pertama itu aku hanya mencari pelanggan saja dulu. Itu memang sudah aku buat seperti itu ya, karena untuk membuka pasar, untuk kita memulai membuat misalnya kita membuat nama untuk satu jual beli online itu kita harus berani maksudnya dengan harga yang terendah kayak gitu ya, supaya untuk memancing pembeli kita supaya hanya untuk tahu kalau kita itu jualan seperti itu ya. Jadi mungkin ini boleh ditiru untuk yang lain, karena kita jualan online itu bersaing dengan yang lain ya. Kita tidak jualan sendiri ya. Misalnya barang yang kita jual itu mungkin sama dengan orang lain. Jadi kita itu berjualan itu tidak sendiri, ada saing-saingannya. Jadi kita itu kayak pertama orang bilang itu kita jual harga modal dulu ya. Kita jual harga modal dulu, kalau pembeli sudah tahu seperti ini, kualitasnya seperti ini, dan cara penjualan kita seperti ini, dan kita jelaskan kelebihan dan kekurangan dari produk yang kita jual, maka lama-lama pembeli pun akan memilih gitu ya. Oh, penjual di sana itu seperti ini, penjual di sini itu seperti ini. Jadi seperti itu ya. Kita jual beli online itu tidak hanya menjual produk yang kualitas bagus ya, tapi pelayanan juga perlu diperhitungkan kayak gitu ya. Jadi untuk pertama aku itu menjualnya lewat online, aku tawarkan, dan setelah itu semisal ada yang minat beli, aku akan menunjukkan harganya. Kalau dia cocok maka aku akan bisa mengantar ke rumahnya. Itu juga bisa dikirim lewat kurir juga bisa. Kalau pengiriman kurir dalam kota itu kan murah ya, paling cuma 5.000 7.000 gitu. Kalaupun pembeli nggak jadi beli pun nggak rugi banyak kayak gitu ya. Tapi beda lagi kalau keluar kota itu mungkin mulai dari 10.000 kerugian kita. Jadi semisal ada return kayak gitu ya. Terus kegiatanku jual beli online sampai sekarang. Kalau dulu aku fokus banget ke online sambil menjaga orang tua, karena orang tua aku, ibu aku sudah tidak ada. Aku mau menyantaikan diri dan ini hanya jual seadanya saja. Dan sambil aku membuat konten-konten seperti ini ya. Bukan berarti aku sudah berhenti masih jualan, cuman sedikit saja, dan aku lebih fokus ke membuat konten-konten tentang pekerjaan di Hong Kong, bahasa, budaya di Hong Kong, dan lain-lainnya seperti itu ya. Kegiatanku jual beli online setiap hari untuk mencukupi kebutuhan aku ya. Jadi selain aku membuat konten, kelihatannya aku memang orangnya santai banget ya. Jadi dari dulu aku urung sugih, oh nggak masalah. Kalau ada orang yang bilang, kowe orang sugih ndok, oh aku nggak mencari sugih kok. Aku hanya mencari apa yang sekiranya menjadi kebutuhanku, aku sudah bisa mencukupinya, itu sudah menjadi bagian kehidupanku untuk bersyukur ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi
Suki dan nggak suki itu sebenarnya bukan tujuan ya. Kalau menurut aku ya, seandainya aku mengejar kekayaan, mungkin eh, dari misalnya dari mantan suami aja ya, mungkin aku akan meminta terus ya, meminta uang, harus dipenuhi ini. Tapi pada kenyataannya aku dikasih nafkah pun juga diam, nggak dikasih nafkah pun juga diam. Tapi pada waktu terakhir pada hubungan itu, aku cerita sedikit ya, itu kayaknya sudah tidak ada kecocokan. Dan mungkin aku bisa cerita sedikit di sini ya. Aku memutuskan semisal aku setuju saja untuk berpisah itu karena ada beberapa hal kayak gitu ya. Tidak semua orang itu berpikir seperti aku, tapi ini aku hanya share pengalaman aku pribadi kayak gitu ya. Semisal pasangan kita itu sedang mengidamkan orang lain, sedang dia itu mengaku ingin tetap berumah tangga sama kita kayak gitu, sama saya. Terus tapi dia itu di pikirannya sama orang lain. Apakah kita harus bertahan seperti itu ya? Jadi lebih baik aku memilih jalan lainnya saja. Lebih baik kamu mengejar apa yang menjadi impianmu dan biarkan aku seperti jalan ini kayak gitu. Jalan yang aku lalui saat ini, biarkan aku seperti itu. Dan kalau kamu ingin merasa kehidupanmu lebih baik dengan orang lain, oh silahkan pergi saja. Aku tidak akan menghalangi, bukan sifatku untuk menyengsarakan orang ya. Semisal orang lain itu merasa tersiksa dengan berdampingan dengan kehidupan saya, mendampingi saya, atau menjadi bagian dari kehidupan saya, dia merasa tersiksa, aku lepaskan saja. Aku orangnya tidak suka untuk membuat orang tersisa. Kalau dia memang merasa tidak nyaman ya silahkan pergi saja, nggak apa-apa. Toh pada awal mulanya saya sudah menjadi wanita mandiri dan dia juga tahu itu. Tapi kalau dia semisal tidak menghargai saya ya terpaksa aku lepaskan saja seperti itu. Itu kehidupan pribadi aku. Jadi aku orangnya itu tidak mau kayak diteror atau tidak mau dikontrol dengan kalau kamu nurut ke aku kasih uang, kalau tidak nurut tidak aku kasih uang. Oh tidak, aku hidupanku tidak terpaku untuk aku harus sugih dengan apapun caranya. Oh tidak seperti itu ya. Bagi aku kehidupan materi ini adalah bisa cukup dicari seperlunya, seadanya, karena pada akhirnya kehidupan kita itu juga akan berakhir. Dan kalau semisal kita itu terlalu buta dalam mencari materi di dunia itu juga tidak baik. Padahal akhirnya itu juga tidak akan baik, karena apa yang dicari dengan menghalalkan segala cara itu pun juga tidak baik untuk jangka panjangnya, untuk semisalnya untuk anak keturunan kita itu. Karena setiap rupiah yang kita upayakan untuk menghidupi diri kita, menghidupi keluarga kita, anak-anak kita, itu akan menjadi hasil pada kemudian hari. Aku berprinsip seperti itu ya. Jadi tidak ada, kalau semisal ada ketidaknyamanan, misalnya ada orang yang hidup sama saya tidak nyaman, boleh kok mencari kehidupan yang lain, itu terserah. Kalau prinsip saya, selama dia bertanggung jawab, dia melakukan tugasnya, fine-fine aja, tidak ada masalah. Oh, mendengarkan orang lain bicara ya. Jadi sebuah rumah tangga itu kalau terlalu mendengarkan urusan campur tangan orang lain kayak gitu, saya rasa itu sangat tidak baik sekali ya. Karena setiap pasangan itu punya standar kualitas masing-masing, punya impian masing-masing, punya jalan hidup masing-masing. Tidak perlu bercermin pada kehidupan lain. Oh, mereka orang yang di sana itu kehidupannya seperti ini, kita harus seperti mereka, itu tidak perlu ya. Jadi punya prinsip masing-masing. Kayak saya itu prinsipnya itu, kalau saya misalnya saya bekerja kayak gitu ya, bekerja itu terkadang itu kalau kita sudah mendapat rezeki yang banyak, kita sesekali rekreasi, piknik, makan enak itu pasti. Itu prinsip saya. Aku orangnya bukan kalau semisal kerja itu dikumpulin terus sampai dikumpulin aja. Kayak kita itu pelit sama diri sendiri tuh, aku bukan tidak bisa, aku tidak akan pernah bisa menjadi orang yang seperti itu ya, pelit pada diri sendiri, pelit pada anak-anakku, hanya untuk sibuk mengumpulkan, tidak bisa menikmati hasil diri sendiri itu. Aku bukan orang seperti itu. Terkadang ada orang juga yang merasa ini kok foya-foya, kita bekerja itu juga capek. Kalau kita enggak, misalnya kita itu bekerjanya itu bukan dari menghutang-hutangkan uang, setelah itu ada bunganya, kan enak itu tinggal menerima, bukan seperti itu ya. Contohnya saya dulu bekerja di luar negeri juga capek ya, tidurnya kurang, makannya itu menerima banget. Terkadang kita itu makan sisa dari majikan, kalau tidak ada kita tidak akan dapat makan. Terkadang itu kita menahan sesuatu yang di luar nalar kita, itu kita benar-benar capek banget kayak gitu ya.
Jadi setelah sampai di Indonesia, semisal saya itu menyantaikan diri, bekerja apa adanya, bangun seenaknya, setelah sholat subuh tidur lagi ya juga nggak masalah gitu. Sore-sore kalau setelah sholat isya tidur tidur jam 8, jam setengah 9 ya nggak masalah. Ngapain tidur sampai jam 11, 12, jam 1 itu. Jadi ada kalanya kita waktu muda itu bekerja keras, dan ada kalanya setelah usia mendekati senja itu menyantaikan diri itu ya nggak ada salahnya kayak gitu. Terkadang orang lain bilang ini hidupannya kok nyantai banget. Oh, tidak tahu dulu masa mudanya saya itu seperti apa kayak gitu ya. Sengsara banget kayak gitu. Terus aku mau cerita lagi tentang kegiatanku sudah jualan online kayak gitu ya. Aku tidak mengejar menjadi kaya, karena menjadi kaya itu bagi aku untuk apa gitu. Di dunia ini hanya sementara, tidak perlu dikejar terlalu bermateri kayak gitu. Yang penting kita seimbang, ibadahnya seimbang, materi seimbang, sudah itu juga cukup kayak gitu. Aku tidak punya prinsip untuk menyakiti orang lain dengan memfitnah, mengadu domba, atau mungkin menipu. Itu jangan sampai terjadi ya. Itu saja, kita prinsipnya itu hidup aja sewajarnya. Kalau tidak bisa membantu orang, membahagiakan orang, jangan sampai membuat kesulitan. Jadi jangan sampai menyulitkan kehidupan orang atau membuat sulit kehidupan orang lain kayak gitu ya. Satu pesan saja sini ya. Saya bukan manusia yang tidak pernah ditipu, difitnah, diadu domba atau di apa gitu ya. Tapi dalam hati saya itu terkadang biarkan saja mereka, kalau memang suka menipu, memang itu hobi dia, memang itu cara dia mencari uang atau bekerja, biarkan saja. Nanti di akhirat kita tuntut sama-sama. Aku orangnya seperti itu, jadi aku nggak mau membuat ribet, kayak kita itu kalau ditipu orang itu harus dendam kayak gitu. Itu bukan aku banget. Jadi aku biarkan saja. Kalau dia minta maaf ya minta maaf, itu harus dikembalikan semua hak-hak saya. Kalau dia itu tidak mengembalikan hak-hak saya, itu berarti bukan minta maaf, itu namanya hanya ingin menguntungkan dirinya saja. Tapi kalau ingin benar-benar meminta maaf, itu pasti hak-hak orang lain yang pernah dia buat curang, buat tipu, itu pasti dikembalikan. Tapi kalau hanya lewat mulut aja minta maaf, itu tidak ada gunanya ya. Mungkin maaf diterima, tapi untuk dosa-dosanya, untuk nanti pada akhirnya di akhirat sana pasti harus dikembalikan kayak itu. Jadi jangan memanfaatkan orang yang pemaaf, karena orang pemaaf itu meskipun dimaafkan, pada akhirnya nanti kalau di akhirat nanti juga pasti akan diadilkan kayak itu ya, sama yang Maha Kuasa itu pasti diadilkan. Jadi jangan senang dulu kalau dimaafkan sebelum kalian memberikan hak-hak orang lain yang sudah kalian curangi, sudah ditipu, sudah difitnah. Kalian bersihkan namanya kalau sudah pernah memfitnah orang, dan kalian kembalikan apa yang sudah menjadi hak orang, itu baru benar-benar meminta maaf yang sebenar-benarnya kayak gitu. Aku orangnya enak-enak aja sebenarnya, cuman terkadang orang lain menilai orang lain itu kan mungkin dia sendiri yang nomor 1, orang lain itu nomor 2, 3, 4, 10 kayak itu. Jadi saya memang kalau terlalu banyak diamnya kalau di masalah seperti itulah, ditipu, dicurangi, dibuat susah, dibuat kesulitan, maksudnya di urusan dibuat sulit, tidak dimudahkan, itu saya banyak diamnya. Tipe saya seperti itu, tapi nanti di akhirat kita hitung sama-sama. Seperti itu. Terus aku mau bicara tentang kucing peliharaan ya. Jadi kucing peliharaan itu, aku memelihara kucing itu, aku tidak tahu ya kenapa tiba-tiba 1 tahun atau 2 tahun sebelum, seingatku itu 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu aku punya ibu ya, ibu aku itu pencinta kucing. Jadi dia itu pecinta kucing. Terus aku itu sebenarnya waktu kecil juga suka kucing, tapi tidak begitu. Setelah aku dewasa, aku bekerja, aku tidak menyukai kucing pecinta lagi kayak gitu. Tapi setelah 1 tahun sebelum ibu aku meninggal gitu ya, tiba-tiba itu anak aku itu meminta kucing, dan dia itu pengen banget kucing. Habis itu aku adopt itu dari pasar ya, kucing satu itu namanya itu Rocky. Dia hitam, dia cewek, kecil, umurnya mungkin belum ada 2 bulan ya, dia kecil, itu masih kecil banget, tapi penurut kayak gitu. Terus aku bawa pulang ya. Terus habis itu aku mulai menambah kucing itu sampai banyak ya. Mungkin ada 8, ada yang pernah itu melahirkan beberapa kali kayak gitu ya. Habis itu suka sekali kucing, dan lambat laun itu kayak sudah firasat gitu ya. Tiba-tiba ibuku itu yang biasanya suka kucing itu tiba-tiba kayak nggak ingat lagi gitu kan, dia sudah
rada lupa ingatan kayak itu, tiba-tiba sudah nggak ingat lagi kalau dia itu dulu waktu sehatnya itu pecinta kucing kayak aku itu dikasih dikasih warisan untuk mencintai kucing kayak gitu ya. Jadi setelah 1 tahun sebelum ibu aku meninggal itu tiba-tiba aku kayak menyayangi kucing banget gitu ya. Aku bener-bener tulus banget menyayangi kucing. Habis itu sampai meninggalnya ibu aku kayak gitu, aku masih merawat kucing. Sampai sekarang pun aku masih merawat kucing meskipun jumlahnya tinggal satu aja ya, karena waktu itu aku bekerja, aku sambil melakukan semua aktivitas yang lainnya itu kayak tidak ngatasi kayak gitu ya. Jadi lama-kelamaan kucing aku itu aku adopkan ke orang lain kayak gitu sampai habis, sisa satu saja. Aku kira satu saja cukup, dan orang tua aku itu setahun kemudian setelah aku memelihara kucing itu meninggal kayak gitu. Sampai sekarang sudah 2 tahun dia meninggal kayak gitu. Jadi ada kemungkinan kucing itu memang warisan perasaan kayak gitu ya dari ibu aku yang ingin menurunkan perasaan menyintai kucing, karena ibu aku dulu menganggap itu kucing itu juga seperti teman gitu ya, bisa menghibur, bisa memberi kita kenyamanan kayak gitu. Terus aku mau cerita tentang soal perawatan kucing ya. Jadi kalau kucing itu pada usia 1 sampai 1 tahun gitu ya, 1 bulan sampai 1 tahun itu biasanya masa 1 tahun itu sudah, kalau cewek itu bisa melahirkan kayak gitu ya. Tabiat kucing itu kalau kalian ngadopsinya itu besar, itu biasanya kalau semisal kalian itu kasih tangan kalian itu digigit, menggigitnya itu terkadang juga keras, terkadang juga cuman gigit-gigit kuku gitu ya, maksudnya geget-geget gitu ya. Itu kalau kalian itu takut, menghindar, dan lalu membenci kucing itu, berarti kucing itu tahu kalian itu bukan pecinta kucing. Iya, itu bisa dilihat kok. Karena aku seiring waktu itu juga tahu sendiri gitu ya, ada kucing yang galak banget ya. Aku dicakar gitu ya, dicakar tapi aku diem saja, aku tetap mencoba itu mengusap-usap rambutnya, bulu-bulunya itu coba aku dekati kayak gitu. Ternyata dia lambat laun itu suka kayak itu. Tapi ketika kita itu mau dicakar sama dia itu dan kita itu malah pergi, malah memukul dia, itu berarti kucing itu tahu kita itu bukan calon orang yang merawat dia kayak itu, tidak cocok untuk dia. Karena kucing kalau sudah mau dirawat itu biasanya dia kitanya itu diapakan, misalnya dicakar atau diapa itu diem saja, nanti lama-lama dia akan lulut sendiri. Itu kalau kucing yang besar ya, kalau kita mau adopsi kucing yang besar kayak gitu ya. Jadi kucing tahu kok, ngerti ya, kita tulus atau enggaknya itu dia paham. Terus kalau kucing yang kecil ya, kalau semisal kalian mau adopt kucing yang kecil itu usahakan usianya itu di bawah 3 bulan. Contohnya itu 2 bulan atau 2 bulan setengah. Karena aku sepengalaman aku ya, kucing di atas 3 bulan itu sudah nakal banget. Dia sudah tidak mau tidur di rumah kayak gitu ya. Semisal dia ketakutan, dia akan lari keluar. Beda lagi kalau kucing yang usia 2 bulan. Kucing usia 2 bulan itu biasanya suka sekali di rumah, dia akan ngikut sama orang yang merawat dia kayak gitu ya, ngikut banget, dan dia tidak akan kaburan kayak gitu ya. Apalagi kalau kucing mahal kan sayang kalau kabur kayak gitu ya. Terus kucing itu setiap setahun sekali itu sudah mulai melahirkan. Kalau kalian ingin melihara kucing itu, kalau dari kecil usahakan dari usia 2 bulan. Kalau besar sekalian. Kalau untuk pertama kucing yang sudah besar itu biasanya juga akan kabur-kabur ya. Caraku untuk supaya kucing tidak kabur itu dulu aku kandangkan dulu ya. Aku kandangkan mungkin 1 bulan kayak gitu, dikandangkan, habis itu baru dikasih keluar kayak gitu. Itu tidak akan bisa keluar, bisa main, cuman bisa pulang lagi kayak gitu. Terus memilih kucing antara memelihara yang jantan atau yang betina. Di sini aku mau share sedikit ya. Kucing betina itu lebih teratur. Kalau beol atau pipis itu di tempatnya. Itu kucing betina itu seperti itu. Cuman kalau kucing jantan itu kalau dilepaskan itu seenggon-gon, di sembarang tempat itu dia akan pipis ya. Jadi itu kekurangannya kucing jantan ya. Kalau kucing betina itu kalau diajari pipisnya di sini itu akan di sini. Dia akan mencari terus lokasi pipisnya itu di sini dan beolnya itu juga di sini. Tapi kalau kucing jantan itu susah diatur ya. Terkadang susah diatur, dia kencingnya itu di mana-mana kayak gitu ya. Itu kalau kucing jantan. Tapi enaknya kucing jantan itu dia kita kasih makan itu semakin lama semakin gemuk gitu. Cuman kalau kalian ingin lebih
punya kucing yang penurut, tinggal di rumah saja dan tidak keluyuran, itu harus disterilkan ya. Jadi baik kucing betina atau kucing jantan itu harus disterilkan. Disterilkan itu fungsinya adalah supaya dia itu kan ada masa-masa remajanya kucing ya. Dia akan mencari pasangan gitu ya. Kalau sudah disterilkan dia tidak akan mencari pasangan lagi. Jadi dia hanya diem saja di rumah. Kayak nggak ada perasaan untuk mencari pasangan lagi. Itu kucing yang disteril. Untuk pasaran kucing steril itu biasanya harga 1 jutaan ya. Karena biaya steril itu terkadang juga 500.000, terkadang ada juga yang 550.000 kayak gitu. Jadi untuk kalian yang ingin memelihara kucing, yang pertama diperhatikan itu adalah lebih baik memelihara kucing yang dari kecil gitu ya. Misal dari kecil itu sudah bisa makan sendiri, minum air sendiri, itu lebih baik seperti itu daripada kalian memelihara kucing yang sudah besar kayak gitu. Sudah besar itu susah ya, terkadang didiknya itu susah. Kucing itu perlu dididik juga, bukan hanya manusia. Terkadang aku melihat di grup itu yang netizen, ada nggak kucing yang bagus yang mau diadopkan free kayak gitu ya. Aku mau mendidik dia seperti anakku sendiri. Kadang aja juga seperti itu ya. Tapi kucing aku itu ya terkadang kalau nakal gitu, misalnya bawa ayam itu di kasur, itu aku juga marahi dia. Karena terkadang juga kelewatan gitu ya, sudah dikasih makan di luar gitu ya, maksudnya di tempat lainnya, tempat dia makan, terus tiba-tiba dibawa lari, itu terkadang juga perlu dikasih tahukan ke kucingnya. Dan kucing juga kadang ngerti kok kalau dia itu bawa makanan di kamar itu akan dimarahi itu sama tuannya, sama yang pemiliknya kayak gitu ya. Jadi kegiatanku di rumah itu jualan online, merawat anak, antar jemput anak, dan pelihara kucing. Dan terkadang aku membuat konten-konten seperti ini ya. Ini sebenarnya adalah tugas dari Meta. Katanya aku itu jarang membuat live. Padahal aku absen live itu cuma 2 hari atau 3 hari itu. Mereka bilang, bikinlah satu video live atau membuat video atau membuat cerita atau membuat reel. Ini aku pilih yang termudah, di live kan aja. Next aku lanjut ya videonya dengan tema lainnya ya.